Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Sela Saputri dari PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini aku bakal sharing ke kalian mengenai materi Bahasa dan Sastra Indonesia. Simak videonya ya. Oke, yang pertama itu ada kata benda dalam bahasa Indonesia. Nomina atau kata benda sendiri ini merupakan jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau bentuk benda, baik benda abstrak maupun konkret. Benda abstrak ini adalah jenis benda yang wujudnya tidak ada secara fisik namun bisa dirasakan dan disadari memang ada. Misalnya seperti perasaan kecewa, kekuatan, kasih sayang, cinta, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda konkret adalah kebalikannya, sehingga merupakan jenis benda yang memiliki bentuk fisik seperti meja, pintu, kursi, handphone, dan lain sebagainya. Secara umum, nomina dalam suatu kalimat ini berperan sebagai suatu objek atau subjek, sehingga sifatnya itu wajib ada dan bisa ditemukan di semua kalimat. Oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri yang pertama dari kata benda ini adalah bisa diperluas. Umumnya diperluas dengan menambahkan kata hubung atau konjungsi seperti kata yang, dan kemudian diikuti oleh kata sifat. Contohnya seperti sepeda yang cantik, mobil yang besar, dan sebagainya. Yang kedua itu dapat diingkarkan dengan kata bukan atau ditolak kebenarannya dengan menambahkan kata bukan. Contohnya itu seperti bukan saya, bukan kursi, bukan meja, dan sebagainya. Yang ketiga itu menduduki suatu jabatan pada kalimat sebagai subjek maupun objek. Nomina ini atau kata benda juga bisa berperan sebagai subjek, objek, maupun pelengkap jika dalam suatu kalimat ketika terdapat kata kerja. Contohnya, Aisyah membeli sayur, Aisyah membeli bubur kacang hijau. Nah, kata kerja di sini yaitu membeli. Sehingga kata benda ini menduduki sebagai subjek, objek, dan pelengkap, yang mana Aisyah dan bubur kacang hijau itu merupakan kata benda. Lalu selanjutnya yang keempat, bisa mengalami reduplikasi. Maksudnya adalah menyatakan bentuk jamak atau jumlah kata yang lebih dari satu dari nomina tersebut. Misalnya itu penggunaan kata mobil-mobil, berarti itu ada banyak mobil. Pintu-pintu berarti ada banyak pintu, dan lain sebagainya. Yang kelima itu bisa mengalami pemajemukan. Jadi bisa mengalami pemajemukan jika menjadi kata majemuk namun tetap dipahami sebagai nomina. Misalnya bawah tanah, tumpang tindih, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada identifikasi diri. Nama diri menurut KBBI adalah nama untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan lain-lain. Lalu ada nama keluarga. Nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga, yang dimana seorang berasal. Lalu ada teman sejawat. Teman sejawat ini adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mempercayai untuk bertukar informasi. Selanjutnya ada status sosial. Status sosial adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan berpengaruh pada kehidupannya, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lalu ada pangkat akademik. Pangkat akademik ini merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah maupun dengan yang paling tinggi. Misalnya ada asisten ahli, lektor kepala, serta profesor. Lalu cara penulisan gelar umumnya itu bisa di depan atau di belakang nama. Contoh, Meijen Tito Suparto SPD, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang berfungsi menyapa atau menegur seseorang. Sapaan ini biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat seru sederhana. Contoh, selamat pagi anak-anak, bagaimana liburan kalian kemarin? Atau, pagi teman-teman, kita berolahraga yuk. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata sapaan kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu, kita itu terikat pada adat istiadat setempat, adat kesantunan, serta situasi dan kondisi percakapan. Contoh, halo Pak D, piye kabare? Atau halo Bude, siwak tembas nopo gitu. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis kalimat sapaan. Yang pertama ada sapaan hormat. Contohnya itu, selamat datang Pak Handoko, mari saya antar menuju ruangan rapat. Seperti itu. Lalu yang kedua ada sapaan biasa.
"Hai Nita, sedang apa kamu di sini?" Seperti itu. Lalu ada yang terakhir ini adalah sapaan kasar. "Oi bro, sedang apa kamu di sini?" Seperti itu. Oke, selanjutnya dalam KBBI, prolog ini merupakan pembukaan, bisa itu dalam sandiwara, musik, pidato, dan lain sebagainya. Bisa juga disebut dengan kata pendahuluan, peristiwa pendahuluan, atau bisa disebut juga sebagai kata pembuka yang berada pada bagian pendahuluan sebuah naskah. Menurut Martin Buber, penulis kontemporer dalam bidang hermeneutik, berpendapat bahwa dialog itu dapat terjadi secara langsung dan bisa pula secara tidak langsung. Nah, kata epilog itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epilogos yang memiliki arti kesimpulan. Dalam KBBI, epilog adalah bagian penutup sebuah karya sastra. Nah, menurut KBBI, membaca merupakan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan. Sehingga, membaca petunjuk merupakan melihat serta memahami suatu tanda yang menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan. Oke, selanjutnya ini ada tata cara membaca dengan baik dan benar. Yang pertama, pilihlah waktu yang menurut kita sesuai untuk membaca. Yang kedua, ada baiknya sebelum belajar itu kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Yang ketiga itu, pilih tempat dan suasana yang cocok untuk membaca, seperti tempat yang cukup terang, sejuk, bersih, nyaman, dan rapi. Lalu yang keempat itu, tingkatkan motivasi agar lebih bersemangat dalam membaca. Yang kelima, pastikan posisi membaca benar. Yang keenam itu konsentrasi dengan baik. Lalu yang ketujuh, siapkan hal-hal yang biasanya membantu kita dalam membaca seperti pensil atau pulpen. Lalu berilah garis atau stabilo pada kalimat yang menurut kita ini penting. Lalu yang terakhir ada baca ulang buku tersebut berulang-ulang sampai kita benar-benar puas, paham, dan mengerti tentang isi bacaan tersebut. Nah, kalau tadi itu ada tata cara membaca yang baik dan benar, selanjutnya ini ada tata cara membaca puisi. Yang pertama, disampaikan dengan intonasi yang jelas, lalu disampaikan dengan mimik yang tepat, bahasa tubuh yang tepat, irama atau tinggi rendahnya nada dengan tepat, jeda yang tepat, dan penekanan yang tepat pada setiap bagian puisi. Oke, selanjutnya itu ada menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung ini merupakan salah satu keterampilan yang terdapat 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa sekolah sejak tingkat dasar. Tulisan tegak bersambung yang benar tidak sekedar rapi dan indah tetapi juga mudah dibaca. Pada awalnya pasti tidak mudah bagi anak-anak untuk menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan indah. Namun jika dilatih terus-menerus, anak pasti akan semakin terampil. Nah, manfaat menulis tegak bersambung itu yang pertama merangsang perkembangan motorik anak, yang kedua menulis lebih cepat, dan yang terakhir tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. Selanjutnya disimak ya, berikut ini merupakan contoh penulisan huruf tegak bersambung. Contoh huruf tegak bersambung. Selanjutnya mengenai ringkasan. Ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Penulisan ringkasan ini dapat berasal dari sebuah bab buku ataupun artikel. Definisi ringkasan yang lainnya adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran penulis secara sistematis. Nah teman-teman, ikhtisar dengan ringkasan itu berbeda. Jika ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu dari teks asli, sedangkan bagian yang lain belum tentu digunakan. Ringkasan itu mengambil tiap bagian dari teks asli secara sebanding atau proporsional. Berikut ini adalah merupakan contoh ringkasan dari fiksi dan non-fiksi. Disimak ya. Contoh ringkasan buku fiksi. Contoh ringkasan buku non-fiksi. Oke, selanjutnya menurut KBBI pada tahun 1991, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan maknanya yang tersembunyi. Hakikatnya, parafrase adalah mengubah atau mengalihkan suatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian ataupun kandungan artinya. Lalu, menurut Tyrigan pada tahun 97,
Parafrase dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama itu membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami jenis perubahan yang akan dilakukan baik bentuknya berupa puisi, prosa, atau drama maupun redaksinya atau penggunaan bahasanya. Dan yang terakhir itu mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Oke, selanjutnya ini mengenai surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Nah, surat resmi ini memiliki beberapa macam, diantaranya adalah surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau undangan, lalu serta surat edaran. Selanjutnya ada surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat yang bersifat personal atau tidak resmi, bebas menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu surat pribadi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menanyakan kabar, memberitahukan keadaan, memberikan undangan, dan menyampaikan pesan. Maksud dan isi surat pribadi ada macam-macam. Contohnya adalah surat pada keluarga jauh, teman, atau sahabat pena. Nah, berikut ini merupakan contoh surat resmi dan pribadi. Disimak ya. Contoh surat resmi. Contoh surat pribadi. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh kwitansi dan formulir. Disimak ya. Contoh kwitansi. Contoh formulir. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh naskah pidato. Disimak ya. Contoh naskah pidato. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Bye-bye. Assalamualaikum.